Sebelum kita lanjut ke materi, ini dia biodata pemateri dari kelompok 2. Pemateri pertama atas nama Nur Fadila dengan NIM 15721120220 dari kelas M20F dengan materi pengertian strategi operasi secara umum dan menurut para ahli serta faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasi. Pemateri kedua atas nama Andik Musdalifah Adi Putri dengan NIM 15721123320 dari kelas M20F dengan materi misi strategi operasi, keputusan manajemen operasi dan pembuatan keputusan operasi. Pemateri ketiga atas nama Yusriadi Saputra dengan NIM 15721136120 dari kelas M20F dengan materi isu-isu strategi operasi, perencanaan dan pengembangan produk, penerapan strategi 1 dan 2. Pemateri keempat atas nama Windy Citra dengan NIM 15721112520 dari kelas M20F dengan materi tujuan operasi dan strategi operasi dalam mencapai keunggulan. Baik, langsung saja ke video pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di awal video sudah ditampilkan biodata pemateri, maka langsung saja ke pembahasan pertama dari saya atas nama Nur Fadila sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian strategi operasi secara umum dan menurut para ahli serta faktor-faktor apa saja yang mendorong perlunya strategi operasi. Baik, sebelum saya membahas tentang pengertian dari strategi operasi, saya akan tanya satu persatu teman-teman dari kelompok 2 tentang sejauh mana mereka mengetahui pengertian dari strategi operasi. Menurut saya, strategi operasi itu adalah suatu langkah ataupun suatu rencana yang sebelumnya dipersiapkan sebelum mengambil keputusan ataupun memulai suatu kegiatan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Menurut saya, strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Yang saya ketahui tentang pengertian strategi operasi adalah strategi operasi merupakan suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Dalam sebuah strategi operasi tentu harus menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan juga keunggulan bersaing bagi perusahaan. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama tentang strategi operasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan strategi operasi itu? Jadi, strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Jadi, strategi operasi ini terdiri dari misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Adapun pengertian strategi operasi menurut para ahli, yang pertama dari Schroeder tahun 1989 yang menjelaskan bahwa strategi operasi ini merupakan suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu dari Haming dan Mahfud tahun 2011 yang mendefinisikan bahwa strategi operasi ini adalah sebagai alat untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan melalui kegiatan operasi atau produksi.
Selanjutnya dari Ray dan Sanders tahun 2016 yang menyampaikan bahwa strategi operasi yaitu suatu rencana seperti penetapan desain yang menggunakan sumber untuk mendukung strategi bisnis. Jadi hal tersebut meliputi lokasi, ukuran, jenis fasilitas yang tersedia, keterampilan pekerja, dan peralatan khusus serta metode pengendalian kualitas. Selanjutnya dari Hill tahun 2012 yang menyampaikan bahwa perusahaan itu menggunakan strategi operasi dengan menghubungkan kebijakan perusahaan, program, sistem yang menggunakan tindakan yang sistematis terhadap prioritas kompetitif yang dipilih dan dikomunikasikan dengan strategi perusahaan. Selanjutnya dari Davis dan Heineke tahun 2004 yang menyampaikan bahwa strategi operasi ini memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan atau organisasi dalam rangkaian kebijakan jangka panjang. Adapun faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasi, yang pertama, dorongan keinginan untuk menekan biaya atau efisiensi yang lebih meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, melemahnya bargaining position dalam menghadapi para supplier bahan baku, suku cadang atau komponen. Yang ketiga yaitu persaingan semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama. Yang keempat, kelangkaan atau ketiadaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang misi strategi dan pengambilan keputusan dalam operasional. Nah, yang pertama itu tentang misi dan strategi dalam operasional. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa misi itu adalah sebuah latar belakang dari berdirinya sebuah organisasi ataupun perusahaan, yang dimana perusahaan itu pastinya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, sedangkan untuk pengertian dari strategi operasional itu sendiri adalah sebuah strategi ataupun rencana aksi organisasi atau perusahaan untuk mencapai yang namanya misi. Nah, selanjutnya itu tentang keputusan manajemen operasi, di mana seorang manajer operasi perlu membuat keputusan yang efektif agar diferensiasi kepeloporan ataupun efisiensi dapat tercapai. Nah, yang dimana dalam keputusan manajemen operasional itu ada 10. Yang pertama yaitu tentang mutu atau quality. Nah, yang kedua itu tentang desain barang ataupun jasa. Yang ketiga yaitu tentang desain proses ataupun kapasitas. Keempat itu seleksi lokasi. Kelima yaitu desain letak-letak. Keenam manusia dan sistem kerja. Untuk yang poin ketiga itu tentang manusia, rantai, supply ataupun pemasokan. Kedelapan persediaan. Yang ke-9 itu tentang penjadwalan. Dan poin yang terakhir itu tentang pemeliharaan. Dari selanjutnya yang terakhir yaitu tentang pembuatan keputusan operasi. Nah, dalam pengambilan keputusan operasional ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menentukan masalah ataupun perumusan masalah. Nah, untuk poin yang kedua yaitu melakukan pengembangan alternatif-alternatif. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif-alternatif. Keempat, pemilihan alternatif terbaik. Kelima, implementasi kebutuhan. Dan yang keenam yaitu melakukan evaluasi hasil-hasil. Isu-isu strategi operasi. Manajer operasi perlu mengkaji beberapa isu, yaitu ada 3. Yang pertama, hasil riset tentang strategi manajemen operasi yang efektif. Yang kedua, identifikasi prakondisi untuk mengembangkan strategi manajemen operasional yang efektif. Yang ketiga, dinamika pengembangan strategi manajemen operasional. Perancangan dan pengembangan produk. Ada 4 strategi operasi yang berkaitan dengan sumber gagasan perancangan dan pengembangan produk. Yang pertama itu ada gagasan inovatif,
Yang kedua ada gagasan pasar. Yang ketiga ada gagasan produk baru. Yang keempat ada gagasan imitatif. Penerapan strategi. Penerapan strategi sebuah operasi yang berhasil membutuhkan identifikasi tugas-tugas penting untuk mencapai sukses. Adapun prosedur strategi operasi. Yang pertama ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan, sebuah perusahaan mengevaluasi dan mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau ancaman dari lingkungan pelanggan, industri, dan pesaing. Gagasannya adalah untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan tantangan atau ancaman. Yang kedua, menentukan misi perusahaan. Menyatakan latar belakang keberadaan perusahaan dan mengidentifikasikan nilai yang diciptakannya. Yang ketiga, membentuk strategi. Tujuan membentuk strategi untuk membangun keunggulan kompetitif seperti harga rendah, fleksibilitas, desain atau volume, mutu, pengiriman yang cepat, bisa diandalkan, layanan purna jual, lini produk yang luas. Perkenalkan, nama saya Windy Citra. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi operasi dalam mencapai keunggulan. Pertama, analisis lingkungan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Kedua, menetapkan misi perusahaan, menetapkan alasan keberadaan perusahaan, dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Tujuan operasi. Pertama, tujuan operasi harus ditetapkan dalam bentuk kuantitatif agar dapat diukur seberapa besar pencapaian tujuan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.